gelanggang Euclid ya. Ini saya ulangi sedikit pengertian dari gelanggang Euclid. Ingat kalau daerah integral ini gelanggangnya komutatif ya. Oke. Suatu daerah integral R ya, itu dikatakan gelanggang Euclid apabila untuk setiap A di R ya, untuk setiap A anggota R dengan A tak 0 itu terdefinisi suatu bilangan bulat tak negatif ya. DA. Jadi masing-masing A itu diassign dengan nilai DA ya. Setiap unsur A yang tak 0 itu punya nilai DA. Jadi DA itu semacam fungsi ya. Fungsi yang memetakan A itu memetakan setiap unsur A tak 0 ke bilangan bulat non negatif. Oke. Nah, bilangan setiap A itu dikaitkan dengan DA sehingga ya sedemikian sehingga memenuhi kedua sifat berikutnya. Yang pertama, untuk setiap AB anggota R yang keduanya tak 0 ya, masing-masing kan tentu ada nilai D-nya ya. Di sini DA itu nilainya kecil sama dengan DAB. Kemudian yang kedua, untuk setiap AB unsur di gelanggang R yang tak 0 ya, itu terdapat unsur di R, T, dan R ya, sehingga A itu bisa ditulis sebagai B dikalikan dengan T ya, T kali B ditambah R. Jadi R itu seperti residunya, sisanya. Dengan R-nya 0, atau jika tidak, DR-nya itu kecil dari DB. Contoh gelanggang Euclid yang sudah kita bahas pekan lalu, 2 pekan lalu ya. Itu adalah Z ya. Himpunan bilangan bulat ya. Dengan DA di sini didefinisikan sebagai nilai mutlak A. Gitu ya, untuk setiap A bilangan bulat dengan A tak 0. Oke, walaupun mutlak 0 ada nilainya ya, kita mengenal ya. Tapi kalau dalam konteks Euclid di sini A sama untuk A-nya 0, nilai DA-nya tidak didefinisikan ya. Oke. Jadi dengan mudah kita bisa lihat bahwa belum direkam nih. Oh, sudah ya. Kita bisa lihat bahwa sifat 1 dan 2 ya terpenuhi karena kalau kita punya nilai mutlak
A, AB itu kan sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B ya. Sementara kalau A dan B-nya keduanya tak nol, maka jelas ini nilainya positif ya. Dan ini ketaksamanya berlaku ya. Bahkan ketaksamanya strict gitu ya, kurang dari ya. Oh enggak, kalau B-nya 1 ya bisa. Tapi yang jelas berlaku ya. Karena mutlak AB itu sama dengan mutlak A kali mutlak B, sementara nilai mutlak keduanya itu minimal 1 ya. Kalau yang bagian kedua itu kan seperti algoritma pembagian. A dibagi B hasilnya adalah T sisanya R ya. Oke, kita nggak begitu peduli dengan T-nya, tapi yang jelas nih R ini untuk sisa kemungkinannya kan hanya 2 ya, 0 atau tak nol. Kalaupun dia tak nol, maka sisanya itu tidak akan melebihi pembagi ya. Nilai mutlaknya ya. Karena di sini kan A, B-nya bisa saja bilangan negatif ya. R pun bisa saja bilangan negatif, tapi yang jelas nilai mutlaknya tidak akan melebihi nilai mutlak dari B. Oke, nah sekarang kita akan lihat sifat-sifat apa saja yang muncul ya. Jadi gelanggang Euclid ini salah satu gelanggang yang sifat ininya banyak ya. Jadi dari aturan ini, dari definisi ini, kita bisa dapatkan banyak sifat. Yang pertama, ini. Ada sebuah teorema yang mengatakan gini. Jika R gelanggang Euclid maka setiap ideal dari R itu dibangun oleh satu unsur. Apa maknanya ya? Dengan kata lain gini, jika kita punya ideal I ya, I ideal dari R, maka terdapat A elemen I sehingga eh, I itu sama dengan AX atau gini, lebih jelasnya gini. Sehingga setiap unsur di I dapat ditulis sebagai atau pakai notasi aja nah. Sedemikian rupa sehingga eh, setiap X anggota I atau setiap R anggota I dapat ditulis atau untuk saat ini terdapat X anggota R sehingga R itu adalah A kali X ya. Oke. Jadi kalau I itu ideal, pertama ini akan ada suatu unsur tertentu ya yang disebut A sehingga apa? Sehingga semua unsur-unsur yang lain itu adalah hasil kali A dengan sesuatu ya, dengan suatu unsur di R. Ya, jadi dapat kita tuliskan
I itu adalah himpunan A kali X, di mana X-nya anggota R, ya. Atau ada yang menuliskan notasinya begini, kurung A, ya. Artinya ini A ini adalah generatornya, ya, unsur pembangkitnya. Oke, sebelum gini ya, saya mau perlihatkan buktinya dulu. Tapi sebagai contoh gini, eh, kita tahu Z ini kan gelanggang Euclid. Sebelumnya kita udah pernah lihat beberapa contoh dari ideal Z-nya. Misalnya, kalau kita punya 3Z. 3Z ini kan ideal dari Z yang dibangun oleh unsur pembangkitnya adalah, unsur pembangunnya adalah 3, ya. Karena setiap unsur di himpunan 3Z atau himpunan bilangan kelipatan 3, kita mau ambil sembarang unsur apapun yang ada di sini, di 3Z, pasti itu bisa ditulis sebagai perkalian 3 dikali sesuatu. Artinya 3 di sini adalah generator, ya. Jadi dapat kita tuliskan 3Z itu dalam notasi begini, 3 dalam dikurung gitu, ya. Ya. Nah, teorema di atas mengatakan, kalau ini kan contoh nih, bahwa sebelumnya kita sudah pernah lihat contoh ideal dari Z yaitu 3Z. Dalam hal ini pembangkitnya adalah 3, ya. Pembangkitnya satu, cuma satu, ya. 3 sendiri, ya. Nah, teorema di atas ini mengatakan bahwa ideal yang lain, kalau kita mau cari ideal dari Z, itu bentuknya tuh akan berupa selalu himpunan bilangan bulat kelipatan tertentu, ya. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa himpunan bilangan bulat kelipatan berapapun, ya, kelipatan K gitu misalnya, itu pasti jadi ideal. Tapi kita belum eh, membuktikan bahwa ideal dari Z itu harus berbentuk himpunan bilangan bulat kelipatan tertentu, ya. Nah, itu akan diberikan oleh teorema ini. Jadi kalau kita mau cari ideal dari Z, itu yang mungkin hanyalah himpunan bilangan kelipatan tertentu, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bukti dari teorema ini. Jadi bukti dari teoremanya, ini misalkan R ini gelanggang Euclid. Dan I ideal, ya. Oke. Ambil unsur eh, katakanlah A, ya. Ambil A anggota I atau yang mempunyai nilai D minimal, ya. Kan setiap ini asumsikan I-nya tak nol, ya. Bukan ideal nol, ya. Karena kalau idealnya cuma ideal nol, ya, kita nggak mendefinisikan nilai DA-nya, ya. Tapi kalaupun ideal nol, tetap dia adalah dibangun satu unsur, ya, unsur nol itu. Tapi eh, yang mau kita perlihatkan di sini adalah kasus kalau I-nya punya unsur tak nol.
Ya. Atau gini, ambil A elemen I sehingga atau di mana nilai DA itu minimal ya. Sebagai catatan ini, hal ini uh, pasti mungkin ya, selalu mungkin karena nilai D itu adalah bilangan bulat tak negatif yang dia terbatas di bawah kan. Kalau kita punya himpunan bilangan bulat tak negatif, oke, dipastikan kita pasti punya unsur minimal di situ. Karena dia terbatas di bawah oleh satu ya. Di bawah terbatas oleh nol kan. Nggak mungkin dia tidak punya nilai minimum. Kalau nilai maksimum bisa jadi nggak punya, ya kan? Kalau himpunannya tak hingga kan. Tapi walaupun himpunannya tak berhingga, tetap nilai minimumnya pasti ada karena terbatas di bawah. Ya. Nah, jadi di I itu setiap unsur tak nolnya kan punya nilai D masing-masing ya, dan di situ ada nilai yang punya nilai D terkecil. Nah, kita ambil ya. Ini kita misalkan aja unsurnya itu adalah A. A itu adalah unsur di I yang nilai D-nya terkecil. Nah, sekarang kita lihat ini. Ambil Tadi kan di sini kita lihat setiap R anggota I ada X ya, sehingga R adalah AX. Oke. Ambil R anggota I sembarang. Ya. Dari definisi gelanggang Euclid, ya, kita ketahui apa? Akan terdapat ya, atau gini aja. Karena R gelanggang Euclid, maka akan terdapat X dan Y anggota R, sehingga apa? A itu adalah X kali R ditambah Y, gitu ya. Dengan Y 0 atau DY kecil dari DA. Sesuai dengan definisi Euclid di poin kedua ini kan. Kalau di sini kan ambilnya A sama B. A sama B ada T dan R gitu ya. Kalau di sini diganti A dengan R ya, terus bilang apa? Unsur yang terdapatnya itu adalah X dan Y ya. Sorry. Ini R-nya diambil yang tak nol ya. Kalau R-nya 0 sih jelas A kali 0 selesai kan. Tapi yang mau kita tunjukkan bahwa R yang tak 0 itu pasti adalah hasil kali A dengan X. Gitu. Oke, nah sekarang ini perhatikan bahwa Y itu kan adalah A dikurang XR ya. Di mana A ini elemen I, ya kan? XR elemen I, kenapa? Karena R-nya anggota I dan I-nya ideal. Kan? Kalau R-nya anggota I dikalikan apapun hasilnya masuk ke I kan? Dikalikan sembarang anggota R ya. Dan sesama anggota I dikurangi itu adalah anggota I. Oke. Nah, sekarang gini, karena nilai DA
itu minimal II, maka tidak mungkin DY kecil dari DA. Kalau ini nggak mungkin, berarti yang mungkin apa? Yang berarti harus yang ini. Jadi haruslah Y sama dengan 0 ya. Atau dengan kata lain ya A sama dengan X kali R. Ya, karena komutatif mau ditulis X kali R kali X nggak masalah. Dan itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ambil sembarang R, dapat ditunjukkan bahwa R itu adalah A dikali sesuatu. R itu adalah hasil kali A dengan suatu unsur. Jadi artinya R itu dibangun oleh A. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, akan saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, dalam aljabar ya, itu dikenal ada istilah ini. Jadi, suatu gelanggang yang setiap idealnya adalah, setiap idealnya dibangun oleh satu unsur, ya, itu disebut daerah ideal utama atau principal ideal domain, biasa disingkat PID ya. Jadi kalau baca literatur-literatur atau jurnal-jurnal itu biasa suka ada sebutan PID itu ya, itu maksudnya adalah ini, daerah ideal utama. Nah, teorema tadi mengatakan bahwa ini ya, gelanggang Euclid jadi teorema tadi menunjukkan bahwa atau memperlihatkan bahwa setiap gelanggang Euclid adalah daerah ideal utama. Oke. Tetapi tidak selalu daerah ideal utama itu adalah gelanggang Euclid ya. Tetapi itu sulit ya bahasanya ya. Ya, sebentar. Eh, Maaf ini ada sedikit kesalahan. Ada yang kurang. Suatu gelanggang ini ada syarat tambahan dengan unsur kesatuan ya. Jadi syaratnya dia harus punya unsur kesatuan. Oke. Kalau gitu ini saya hapus dulu karena kita belum memperlihatkan bahwa gelanggang Euclid itu punya unsur kesatuan. Faktanya memang demikian ya. Jadi uh, tadi kita membahas atau kita sudah punya teorema bahwa setiap suatu gelanggang Euclid itu setiap idealnya pasti dibangun oleh satu unsur. Kemudian ini kita punya definisi bahwa gelanggang dengan unsur kesatuan yang setiap idealnya dibangun satu unsur itu namanya adalah daerah ideal utama atau principal ideal domain, disingkat PID. Nah, berikutnya ini kita mau perlihatkan bahwa gelanggang Euclid itu adalah PID ya. Kita tinggal kurang satu syarat ini ya. Unsur kesatuannya kita belum perlihatkan bahwa gelanggang Euclid itu pasti punya unsur kesatuan.
Oke, ini diberikan oleh teorema ya. Atau akibat, ini teoremanya mungkin perlu dikasih nama. Saya sama teorema bintang aja ya. Oke, ini bukti teorema bintang. Ini adalah akibat dari teorema bintang. Setiap gelanggang Euclid itu pasti mempunyai unsur kesatuan. Oke. Jadi buktinya, misalkan R gelanggang Euclid, atau pindah ke sebelah aja supaya nggak terpotong. Jadi buktinya ya, misalkan R gelanggang Euclid, karena R adalah ideal dari R, setiap gelanggang adalah ideal dari dirinya sendiri, maka menurut teorema bintang, R itu dibangun oleh satu unsur. Ya, katakanlah U. Oke. Jadi ya ini berarti setiap unsur di R itu adalah perkalian U dengan sesuatu ya. Oke. Ingat makna pembangun tadi, setiap unsur di ideal itu adalah unsur generator ini dikalikan sesuatu ya. Jadi kalau katakan pembangunnya adalah A, pembangunnya adalah A itu artinya setiap R itu adalah A dikalikan sesuatu ya. Atau bahasa ininya, bahasa bilangan tuh kelipatan ya, seperti kalau kita pinjam istilah di bilangan tuh, setiap unsur di R adalah kelipatan dari U gitu ya. Gampangnya seperti itu. Jadi khususnya kita bisa tulis U sendiri adalah U kali X gitu ya. Untuk suatu atau di mana X itu untuk suatu X anggota R gitu ya. Nah,
Sekarang gini, perhatikan bahwa untuk setiap R anggota R, ya, eh, ini ya, atau kita ambil aja ya, ambil unsur di R, sekarang ambil R anggota R sembarang ya. Ingat tadi R, setiap unsur di R dibangun oleh U, maka R ini bisa ditulis sebagai apa? U kali Y gitu kan. Di mana Y anggota R. Oke. Nah, eh, karena kayak gini. Jadi perhatikan bahwa ingat ya, ini R ini Euclid itu integral domain itu gelanggangnya komutatif ya. Oke, sekarang ini. Jadi perhatikan bahwa kalau kita kalikan R dengan X kali R, ya, itu sama dengan X kali UY, sama dengan XU kali Y. XU sama UX sama ya, karena komutatif kan, sama dengan U kali Y, sama dengan R. Oke, artinya apa di sini? Jadi X anggota R itu berlaku sebagai atau memiliki sifat unsur kesatuan ya. Gitu ya. Atau memenuhi sifatnya. Memenuhi sifat unsur kesatuan di R. Ya, karena kalau apapun kan ini R-nya sembarang. Kita lihat bahwa ketika R itu dikalikan X hasilnya adalah dirinya sendiri ya. R-nya dipilih sembarang, artinya unsur apapun di R ketika dikalikan X ternyata hasilnya tidak berubah, adalah dirinya sendiri. Berarti X itu sifatnya adalah sifat unsur kesatuan. Berarti R punya unsur kesatuan ya. Oke, buktinya selesai. Jadi kita udah lihat X itu punya unsur kesatuan, punya sifat yang sama seperti unsur kesatuan, nah maka dia adalah unsur kesatuan. Jadi terbukti ya bahwa R mempunyai unsur kesatuan. Jadi dari dari teorema tadi, teorema bintang dan beserta akibatnya ya, kita dapatkan kesimpulan setiap gelanggang Euclid adalah daerah ideal utama. Oke. Tetapi maaf terputusnya tadi ya.
Hilang nggak ini catatannya? Iya, Pak. Hilang ya? Oh ya sudah. Tapi ada rekamannya kan tadi. Ya, pokoknya tadi kita baru mendapatkan kesimpulan setiap bilangan Euclid adalah daerah ideal utama. Oke, tapi ini di literatur ada keterangan bahwa kebalikannya nggak berlaku ya. Daerah ideal utama itu ada juga yang non Euclid. Oke, ini pernah ditulis dalam sebuah paper yang sudah cukup lama ya, tahun 49. Oke. Eh, yang berikutnya, oke, kita mau mendefinisikan. Oke, maaf, masalah lagi tadi ya. Luar. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya ya, ini kita akan mendefinisikan unsur prima ya di gelanggang Euclid. Ya, Pak, maaf putus-putus, Pak. Oke, kita mulai dengan definisi. Misalkan R gelanggang komutatif ya. Oke, ini gelanggang komutatif umum ya, nggak harus Euclid ya. A, B elemen R dengan A-nya tak nol ya. Kita katakan A membagi B ya, ditulis A garis B gitu ya. Maaf, kayaknya sinyal saya buruk nih. Ini saya coba ganti ini dulu, ganti jaringan dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Definisi, misalkan R gelanggang komutatif AB anggota R, A tak nol ya. Kita katakan A membagi B, oke, ditulis A garis B gitu ya. Apabila B itu adalah A dikalikan sesuatu ya, dikalikan katakanlah X ya, untuk suatu X anggota R, oke. Nah ini uh,
mungkin istilah-istilah ini bisa banyak ini ya, banyak cara menyebutnya ya. A membagi B itu identik ekuivalen ya. B kelipatan A gitu ya. B kelipatan A. Atau kalau dalam bilangan kan kita kenal istilah A faktor dari B gitu ya. Ya ini apa istilah-istilah yang identik gitu. Jadi kadang-kadang mungkin karena kebiasaan nanti kita atau mungkin saya akan menggunakan istilah-istilah ya B kelipatan A dan sebagainya. Tapi pada dasarnya harap dipahami bahwa maknanya tuh ya begini ini juga sebenarnya gitu. Oke. Jika A tidak membagi B, kita tuliskan A, tapi ini garisnya dicoret ya. Oke, yang berikutnya ini ada sifat-sifat yang mudah untuk dibuktikan. Jadi kita hanya lihat selintas saja. Jadi yang pertama, jika A membagi B dan B membagi C, maka A akan membagi C. Yang kedua, jika A membagi B dan A membagi C, maka langsung aja A membagi mu B ditambah lambda C gitu ya. Ini berlaku untuk setiap mu dan lambda anggota R. Oke. Yang berikutnya, dari istilah keterbagian ini, kita bisa mendefinisikan pembagi sekutu ya, pembagi bersama terbesar ya. Misalkan oke, unsur D di R dikatakan pembagi bersama terbesar atau ini sebenarnya FPB ya, faktor persekutuan terbesar ya, greatest common divisor atau bisa disingkat GCD ini. Apabila ada dua sifat yang harus dipenuhi oleh si D ini ya. D membagi A dan D membagi B. Ini yang menyebabkan dia disebut sebagai pembagi bersama ya. Yang kedua, ya, terbesarnya itu maknanya apa? Ya. Jika C adalah pembagi bersama atau gini, eh, A dan B, maka C itu akan membagi D. Ya. Jadi istilah pembagi bersama itu diberikan di sifat nomor 1 nih ya. D adalah pembagi bersama ya. A dan B. Jadi kalau dikatakan makna, dikatakan C pembagi bersama A dan B ya maknanya adalah
C itu membagi A dan juga C membagi B ya. Jadi D itu pembagi bersama yang mana kalau kita punya pembagi bersama yang lain, pembagi bersama yang lain itu harus lebih kecil dari D. Tapi pengertian lebih kecil di sini ya, ingat ini kita tidak bicara bilangan ya, kita bicara gelanggang yang objeknya bisa macam-macam. Kalau bilangan kita punya urutan ya, namanya terkecil itu ya ada maknanya sendiri. Tapi kalau kita bicara gelanggang yang unsurnya kita nggak tahu ya, kita nggak belum tentu punya urutan kan. Jadi maksudnya terkecil terbesar itu ya akan beda dengan kalau kita bicara bilangan. Di sini yang dimaksud dengan D-nya terbesar atau C-nya lebih kecil itu adalah C adalah faktor dari D ya, C membagi D. Gitu. Jadi kalau kita punya pembagi bersama yang lain itu harus lebih kecil dari D. Pengertian lebih kecilnya itu adalah dia membagi atau merupakan faktor dari D. Ya, ini uh, definisi yang wajar sebenarnya. Jadi masuk juga lah ke ini ya, ke apa intuisi kita gitu ya. Jadi yang paling besar itu ya berarti kalau yang lain ada yang punya sifat pembagi bersama ya dia harus uh, lebih kecil itu diwujudkan dalam ini ya dia adalah faktor dari D gitu. Nah ini kita notasikan dengan ini ya D. D itu adalah A, B ini ya. Ini maksudnya adalah pembagi bersama. Atau kalau agak takut notasi ini membingungkan ya karena ini kan banyak yang pakai notasi seperti ini ya. Koordinat kan pakai A, B, pasangan terurut ya atau mungkin barisan atau apalah ya. Ya kadang ada yang ditambahkan dengan GCD gitu ya. Gini. Atau kalau mau di Indonesia kan biasa pakai istilah PST ya. Membagi sekutu ya, T-nya terbesar gitu. Ya. Oke, kita lanjut mungkin satu lema lagi nih. Ini lema yang cukup penting juga. Eh, di teori bilangan juga sebenarnya ada lema gini ya. Ini tapi kalau belajar teori bilangan kan itu biasanya lebih khusus ya. Bicaranya bilangan bulat gitu. Kalau ini kita bicara yang lebih umum, gelanggang Euclid yang salah satu contohnya memang bilangan bulat. Artinya teorema-teorema yang berlaku di gelanggang Euclid ya pasti berlaku di himpunan bilangan bulat ya. Termasuk lema begini. Misalkan R gelanggang Euclid ya. Setiap dua unsur eh, AB anggota R itu pasti mempunyai pembagi sekutu terbesar, pembagi bersama terbesar, gitu. DAB gitu ya. Eh, sebut D ya. Nah, lebih lanjut,
D itu bisa ditulis sebagai mu A tambah lambda B untuk setiap untuk suatu ya mu lambda anggota R. Artinya kita ambil sembarang dua unsur di R, dijamin pembagi sekutu terbesarnya ada. Dan lebih lanjut, pembagi sekutu terbesarnya itu bisa ditulis sebagai kombinasi ya. Kombinasi dari A dan B. Ya. Artinya D-nya ini bisa ditulis sebagai kelipatan A ditambah kelipatan dari B gitu. Ya tentu saja untuk nilai mu dan lambda yang sesuai ya. Tapi lemma ini memberi jaminan bahwa mu dan lambda itu pasti bisa dicari, pasti ada. Oke. Nah, kita lihat buktinya ya. Jadi kenapa saya bahas buktinya? Karena ini juga penting, maksudnya melihat buktinya ini dengan apa? Dengan menelusuri buktinya diharapkan kita bisa lebih ya banyak ini ya bertemu dengan sifat dari gelanggang Euclid gitu. Karena pembuktiannya ini kan menggunakan sifat dari gelanggang Euclid. Jadi yang saya harapkan bisa lebih ini lebih mengingatnya tentang sifat gelanggang Euclid itu. Oke, jadi buktinya gini ya, kita buat ya definisikan sebutlah S ya. S itu adalah himpunan mu A tambah lambda B ya. Jadi di sini A sama B-nya udah diambil dulu ya di awal ya. Dengan mu dan lambdanya bergerak ya sepanjang R ya. Mu lambdanya diambil di R. Artinya S ini adalah himpunan semua kombinasi yang mungkin untuk A dan B. Ya. Himpunan semua nilai mu A plus lambda B yang mungkin terjadi dengan mu dan lambdanya bisa diambil di R. Oke. Nah, kalau kita lihat ini ya, pertama ambil ya atau misalkan X dan Y anggota S ya, maka kita bisa tulis X itu sebagai mu 1A tambah lambda 1B dan Y itu adalah mu 2A tambah lambda 2B. Oke. Kita lihat bahwa kalau kita jumlahkan X tambah Y, ya, ini langsung aja, ini kan akan menjadi begini. Betul ya? Dan karena mu lambda elemen R, ya. Oke, di sini di mana mu 1, mu 2, lambda 1, lambda 2 itu anggota R gitu ya. Karena ini anggota R, tertutup ya. Anggota R dijumlahkan dengan anggota R, dia anggota R. Terus ini juga, maka ini adalah elemen S ya. Unsur di S juga. Dan min X itu adalah min mu 1A, min lambda 1B, ini juga anggota S. Oke, di awal ini boleh kita declare dulu ini, jelas S subset R dan S-nya tak kosong ya. Dari sampai sini ini kita sudah memperlihatkan bahwa jadi S adalah subgrup dari R. Ya kan? Subset R tak kosong, kemudian ambil sembarang dua unsur, jumlahnya di S ya tertutup, kemudian inverse-nya juga di S, maka S itu subgrup. Sekarang ambil R anggota R sembarang. Kita lihat bahwa
R kali X, ya, itu kan sama dengan apa? Langsung aja coba. R mu 1A tambah R lambda 1B ya. R mu 1 kali A tambah R lambda 1 kali B, ini juga anggota S kan. Kesimpulannya apa? Jadi S adalah ideal dari R. Oke. Dan karena R Euclid, atau langsung aja deh. Ini kan di teorema ada ditulis R-nya Euclid ya. R yang Euclid. Jadi supaya nggak terlalu panjang, menurut teorema bintang, S dibangun oleh satu unsur ya. Sebut D. Unsur tersebut kita beri nama D. Oke. Nah sekarang gini, karena ingat tadi Euclid itu punya unsur satuan ya. Karena A itu bisa sebagai 1 kali A tambah 0 kali B dan dia anggota S ya. Maka ingat A kalau dipandang sebagai 1 kali A tambah 0 kali B maka A ini juga termuat di S. S dibangun oleh D berarti kesimpulannya apa? A itu sama dengan D kali sesuatu ya. Katakanlah kali C ya. Kali C1 ya. Untuk suatu C1 anggota R. Terus karena B sama dengan 0A tambah 1B anggota S, maka ya B sebagai unsur dia, dia dibangun juga oleh D. B itu sama dengan D kali C2 ya, untuk suatu C2 anggota R. Dari dua ini kesimpulannya apa? Terlihat bahwa D itu pembagi bersama. D membagi A, D membagi B juga. Oke, kita udah kelihatan arahnya nih ya. Jadi D ini yang akan jadi calon atau kandidat dari pembagi sekutu terbesarnya kan. Jadi sebagai himpunan, sebagai ideal, dia punya unsur pembangkit, unsur pembangun ya, dan pembangunnya itulah yang nantinya akan jadi FPB-nya ya dari A dan B. Ya, itu udah kita udah ngebayangin ya, sudah ada arahan kira-kira akan ke sana tuh nanti ujung-ujungnya. Nah, kita tinggal perlihatkan bahwa gini, pembagi bersamanya sudah, tinggal tunjukkan bahwa D itu benar-benar pembagi yang terbesar ya. Jadi gini, misalkan, jadi kita tinjau ya, pembagi bersama dari A dan B ya. Misalkan P adalah pembagi bersama dari A dan B. Oke, maka bentar, eh, oke, sebentar, tunggu. Ini kecepatannya. Oke, sebenarnya gini. Ya, ini catat bahwa D itu anggota S ya. Dengan demikian,
D itu juga kombinasi dari ini. Atau ntar deh, mending di belakangnya aja ya. Ini. Catat bahwa D itu adalah anggota S ya. Kan dia generator kan? Ini kan. S dibangun satu unsur, sebut D. Unsur pembangunnya itu kan ada di S juga ya. Dengan demikian, D itu bisa ditulis sebagai katakanlah M kali A. Atau gini ya, biar oh ya deh, M kali A tambah N kali B gitu ya, untuk suatu MN ya. Untuk suatu MN anggota S, anggota R. Oke. Sekarang misalkan P adalah pembagi sekutu, P adalah pembagi bersama dari A dan B. Oke. Nah, ini sifat yang tadi kita udah tulis ya. Kalau A membagi dua unsur B dan C, maka A itu pasti membagi kombinasi dari ya. Jadi kita bisa langsung nih ya. Jadi maka P membagi A dan P membagi B, akibatnya apa? P membagi MA tambah ND kan. Dan ini tidak adalah D. Oke. Jadi D adalah pembagi sekutu, dan kalau kita punya P pembagi sekutu yang lain, P-nya harus membagi D. Nah, sudah sah ya bahwa D itu menjadi pembagi sekutu yang terbesar. Terbukti bahwa D adalah pembagi bersama terbesar ya, dari A dan B. Oke. Nah, selesai. Baik, buat hari ini cukup sampai sini dulu aja. Dan ini ya masih lumayan banyak ya. Jadi menarik juga sih ini gelanggang Euclid. Dia sifatnya banyak sekali yang bisa diturunkan ya dari definisi itu. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak, ya itu dulu aja ya materi buat hari ini. Terima kasih Baik. sudah memperhatikan. Berarti besok kita insya Allah ketemu lagi ya di waktu yang reguler ya. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Oke, kita lanjutkan besok. Baik, Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa menjaga kesehatan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.